Ketemu lagi sama gue Catur Waskita. Di video kali ini gue mau ngajak kalian semua untuk unboxing sekaligus nge-review sebuah model kit dari Bandai. Bukan Gundam tapi masih bisa disebut Gunpla karena ini masih berasal dari salah satu serial anime Gundam, yaitu Gundam Build Fighters Try. Dan kalau biasanya Gunpla itu identik dengan persenjataan dan penampilan yang agresif, kali ini beda. Dia ini lebih ke imut, lucu, dan mengemaskan gitu ya. Ini adalah High Grade Build Fighters Bergai F. Jadi jangan kemana-mana, tonton terus saja videonya, karena ini adalah sesuatu yang layak untuk dibahas di review kali ini. Mari menggundam, let's go! Kita mulai dari box artnya. Salah satu desain box art yang menarik karena ini beda, bergambar Bergai-nya atau bisa disebut juga dengan nama Mama Gai lagi jalan bergandengan tangan dengan Petit Gai, dengan latar belakang meja kayak meja makan gitu ya, lengkap dengan kursinya, dan ada tang potong juga di sana dengan runner Gunpla yang udah kosong. Di sebelahnya ada box dari Bergai itu yang sebenarnya nggak pernah dirilis oleh Bandai, cuma tampil dalam anime seriesnya aja, dan ada cangkir kopi juga di sana. Di atasnya ada logo High Grade Build Fighters dan logo Gundam Build Fighters Try. Pojok sebelahnya ada logo Bandai Namco dan di pojok bawah ada logo Bandai Spirits. Dan ini adalah model kit buatan Bandai Spirits tahun 2014. Wow, udah lama juga ya. Lanjut ke bagian bawah boxnya, ada Mama Gai lagi lari gandengan tangan sama Petit Gai dengan konektor di bagian tangannya yang bisa kita lihat nanti. Di sebelahnya ada beberapa varian stiker mata dengan berbagai ekspresi yang bisa kita pilih. Lalu ada pose nyerang gitu dengan tambahan lengan yang panjang banget dan ekspresi mata yang marah. Dan ini posenya dia lagi menggendong Petit Gai dengan konektor tambahan di belakangnya. Di sampingnya lagi ada Petit Gai tampak depan dan belakang, dan ada pose nyerang juga dengan efek tambahan di bagian tangannya ya. Di sebelahnya lagi ada Petit Gai lagi digendong sama High Grade Strike Rouge dari seri Cosmic Era. Jadi bagian konektornya itu bisa kita pasangkan ke High Grade Gunpla yang lainnya juga. Ini bagian sampingnya High Grade nomor 22 dari seri Build Fighters dengan gambar yang sama dengan yang di depan tadi. Dan ini bagian atasnya ada Mama Gai-nya lagi gendong Petit Gai tampak depan dan belakang. Di sampingnya ada cerita sedikit dari animenya dalam bahasa Jepang dan foto Mama Gai dengan ekspresi mata kayak takut gitu dengan ledakan yang ada di belakangnya. Dan di sini masih ada harganya. Gue dapetin ini di harga Rp297.000 di event GBWC 2024 kemarin. Di sampingnya ada stiker dari Multi yang lagi-lagi nutupin nama ilustrator yang ada di belakangnya, dan juga ada peringatan-peringatan dari Bandai. Ini bagian sampingnya lagi sama kayak di sebelahnya tadi. Dan sekarang kita lanjut lihat isi dalamnya. Kita dapat 5 bungkus plastik di sini, banyak banget. Ini adalah petunjuk perakitannya, gambarnya sama kayak di boxnya tadi. Di bagian bawah ada ilustrasi Bergai Family dan pilotnya, yaitu Mirai Kamiki. Ada cerita sedikit juga tentang latar belakang mereka dalam bahasa Jepang yang bisa kalian mengerti dengan Google Translate. Di bagian dalam ada bentuk asli model kit ini, yaitu Egg Gai dari seri Universal Century. Di bawahnya ada line up dari Gundam Build Fighters Try, ada Powered GM Cardigan yang keren banget sih menurut gua. Dan ada Misazabi dengan keterangan-keterangan semuanya dalam bahasa Jepang. Ada beberapa pose-pose dan gimmick-gimmicknya juga dengan background yang dibikin ala-ala kreativitas cewek-cewek rumahan gitu ya. Berkesan girly sekali, makanya cocok banget buat hadiah ke pasangan kalian. Kali aja bisa keracunan Gunpla pelan-pelan gitu ya. Di bawahnya ada color guide buat panduan ngecat ulang, dan di pojok bawah ada contoh kreativitas ngedandanin Gunpla ini, dan ada beberapa line up lainnya juga. Di lembar baliknya seperti biasa ada part list untuk ngecek kelengkapan runner dan petunjuk perakitan seperti biasa. Lanjut ke halaman belakangnya, ada petunjuk pemasangan gimmick-gimmicknya, termasuk efek di tangan Petit Gai-nya yang bisa diambil dari efek partnya High Grade Build Burning Gundam kalau punya. Sayangnya nggak disertakan juga di sini. Totalnya di sini kita dapat 12 runner, termasuk di dalamnya ada 3 buah polycaps dan juga 1 lembar stiker. Ini adalah runner A untuk bagian kepala, dan untuk bagian mukanya juga ada bagian telinga dan juga untuk bagian tangannya. Kalau kita lihat di sini ukuran kepalanya ini gede banget, seukuran 4 jari gua. Dan ini perbandingannya kalau disandingin sama High Grade Beyond Global. Ukuran kepalanya aja dari ujung Vivin ke waist-nya sini ya.
Ini runner B untuk bagian body dan ada kepalanya egg guy di sini yang nggak kita pakai. Warnanya masih sama kayak yang tadi, putih tapi nggak putih-putih banget, agak-agak off-white gitu. Ini runner C untuk bagian body dan bagian bawah kakinya dengan detail yang keren banget, warnanya krem dan ini perbandingannya sama runner yang tadi. Keren perpaduan warnanya kalau menurut gua sih. Runner D untuk bagian inner frame dengan detail yang juga keren. Runner E masih untuk bagian inner frame. Runner G untuk bagian muka dan ada bagian tangan juga, dan yang lainnya ini gue belum tahu untuk bagian apa ya. Runner H untuk bagian backpack dan ini gue belum tahu untuk bagian apa dengan warna abu-abu gelap agak keunguan kayak gini ya. Runner I untuk bagian petite guy dan ada konektor untuk bagian tangannya, tapi sayangnya warnanya ini biru ya, bukan putih, jadi harus dicat ulang gitu. Runner J masih untuk bagian petite guy dan juga ada konektor untuk di backpacknya si bear guy-nya kalau lagi pose digendong gitu ya. Terakhir ini adalah runner polycaps, satu yang besar ini warna putih dan dua yang kecil ini warna putih agak bening gitu. Dan ini adalah stikernya, ada berbagai macam ekspresi mata kayak gitu, dan ada hati warna pink kayak gini, dan ada logo Bandai warna pink kayak gini juga. Lucu juga ada logo Bandai warna pink kayak gini, gue baru pertama kali lihat ya. Oke, sekarang gue mau ngerakit dulu, nanti kita lihat hasilnya bareng-bareng ya. Ini dia Bear Guy Family setelah selesai dirakit, sebuah model kit 2-in-1 yang secara desain beda banget dari Gunpla Bandai yang lainnya. Gunpla pertama gue dari seri Build Fighter Try, yang kalau dalam ceritanya adalah hasil modifikasi atau kit base dari Egg Guy, sebuah mobile suit amfibi dari seri Universal Century, yang penampilannya jauh lebih mengintimidasi dan menyeramkan dari ini, yang dirubah jadi bentuk beruang yang imut kayak gini. Secara detail nggak banyak yang bisa dibahas. Bentuknya simple dengan sedikit sekali panel lining, tapi itu udah cukup menarik karena memang bentukannya beruang imut kayak gini. Malah kalau ditambah panel line, kesan imutnya jadi hilang gitu ya. Perpaduan warnanya juga minimalis, semua putih off-white di sebagian besar area badannya, yang dipaduin sama krem di beberapa tempat dengan backpack warna abu-abu. Minimalis tapi pas, enak dilihat dan nggak berlebihan. Cukup menarik dirakit gini aja tanpa ada tambahan panel lining. Kalau ditambahin panel lining malah jadi aneh sih menurut gua. Berikutnya ini adalah petite guy, bentuk beruang yang lebih kecil. Kalau tadi mama guy itu tingginya sekitar 16,5 cm, petite guy ini tingginya ada di kisaran 8 cm. Bentuknya juga lucu, imut gitu ya, dengan warna yang juga simple, cuman biru muda dan putih, dan ada sedikit hitam di bagian mata dan juga hidungnya. Dan gue juga nggak nambahin detailing apa-apa ke petite guy ini, karena udah cukup menarik ya, polos gini aja. Lanjut kita lihat detailnya dari dekat, sekaligus kita bahas artikulasinya. Kita mulai dari mama guy-nya dulu, bentuknya simpel minimalis kayak gini aja, tapi cukup menarik, enak untuk dilihat ya. Bentuk badannya ini diambil dari egg guy banget, nggak banyak perubahan. Yang ada perubahan itu cuma di bagian sini aja. Kalau di egg guy itu di sini ada kayak cakar-cakar gitu di kanan dan di kiri. Kalau di sini dibikin kayak kaki kucing gitu ya, kayak telapak kaki kucing, jadi kelihatan lebih lucu gitu. Terus di bagian backpacknya juga beda. Kalau di Egg Guy, bentuk backpacknya itu kayak backpacknya RX-78 ya, dengan thruster 2 di bagian bawahnya sini. Sayangnya gue nggak punya Egg Guy, jadi belum bisa ngebandingin. Tapi kayaknya setelah gue bikin ini, gue tertarik buat beli Egg Guy ya. Keren banget. Di bagian bawahnya kayak gini. Bentuknya kayak telapak kakinya mobile suit amfibi kayak gitu, dengan ada propeller di kanan kirinya kayak gini. Keren banget. Dan untuk bagian artikulasinya nggak banyak yang bisa kita bahas. Kita mulai dari bagian kepala. Bagian telinganya sini bisa digerakin ke depan belakang kayak gini, sama bisa diputer kanan kiri kayak gini juga. Terus untuk di bagian mulutnya bisa dibuka, dan di sini ada kayak semacam senjata kayak gitu ya di bagian sini, bisa dilihat. Terus di sini ada warna yang mist ya. Kalau di boxnya itu di bagian sini nih warnanya kayak lidah gitu, kayak warna merah. Tapi gampang sih, tinggal dicat aja sedikit ya. Terus untuk artikulasi di bagian leher ada 2 titik artikulasi. Di bagian bawah sini ada peg dan di atasnya ada ball joint. Kedepannya bisa nunduk sampai segini, ke belakangnya segini, nggak banyak. Ke samping kanan kirinya juga nggak banyak, dan bisa diputar juga 360 derajat ya. Tapi hati-hati kalau megang ini, jangan dipegang kepalanya, karena bagian pegnya itu longgar ya. Nggak terlalu longgar sih, cuma nggak ada penyangga aja gitu di bagian sininya, jadi riskan jatuh gitu kalau menurut gua. Jadi kalau misalnya mau megang dia, mendingan pegang di badannya aja. Kalau kayak gini bahaya, riskan jatuh. Terus masuk ke bagian torsonya, di bagian lengan artikulasinya kayak gini, bisa diputar-putar kayak gini. Di bagian sini bisa digerakin juga, ke atasnya kayak gini, bawahnya kayak gini. Dan untuk siku tangannya cuma sedikit, cuma segini aja.
dan di sini bisa diputar kayak gini. Untuk di bagian pangkal paha, artikulasinya cukup bagus. Ke depannya bisa sampai ke atas kayak gini, ke belakangnya juga bisa sampai belakang banget. Tapi bagian sini jadi kelihatan. Di sini ada sedikit sendi putar. Untuk splitnya dia bisa sampai atas banget. Terus untuk di bagian lututnya ada 2 join di bagian sini dan bagian sini. Bisa dilepas sampai segini, keren banget ya. Cukup jauh, bisa sampai belakang kayak gini. Dan untuk di bagian ankle-nya ada ball joint, bisa digerakin memutar kayak gini. Ke depan belakangnya juga bisa cukup jauh kayak gini. Ini bagian backpacknya, desainnya cuma kayak gini aja, minimalis. Dan di sini ada satu lubang untuk kita pasangkan konektor untuk ngegendong si petite guy-nya ini di sini. Dan di bagian bawah sini ada lubang untuk kita pasang stand base. Dan sebenarnya ada penutupnya di sini, cuma yang gua nggak tahu hilang kemana ya. Gue juga nggak nyadar kalau di sini tuh sebenarnya ada penutupnya. Pas gue cek lagi di buku ternyata ada, dan gue cari-cari nggak tahu kemana. Gue lupa udah gue pasang pas ngerakit atau belum. Hilang gitu aja. Dan ini dia petite guy-nya, bentuknya juga simple, minimalis, tapi cukup lucu ya, bagus juga. Dan untuk artikulasinya di sini cuma bisa diputar kayak gini aja, nggak bisa digerakin ke depan belakang kayak si Mama Guy tadi. Dan di sini ada stiker di bagian mata sama di bagian hidungnya. Kalau di bagian Mama Guy-nya tadi, stikernya cuma di bagian mata aja, dan hidungnya ini part yang terpisah ya. Dan untuk artikulasi di bagian leher, cuma ada 1 ball joint, bisa digerakin ke depan belakang kayak gini, samping kanan kirinya kayak gini, dan bisa diputar juga 360 derajat. Untuk sendiri bagian lengan, cuma ada 1 ball joint di sini aja, ke depan belakang bisa digerakin kayak gini, ke atas ke bawahnya kayak gini, dan bisa diputar-putar juga kayak gini. Dan untuk di bagian kaki, di sini ada ball joint juga, bisa digerakin ke depan belakang kayak gini. Dan untuk splitnya cuma sedikit, cuma segini. Dan untuk di bagian telapak kakinya bisa digerakin kayak gini, tapi cuma sedikit juga ya. Dan ini detail di bagian telapak kakinya, cuma bulat kayak gini aja. Di bagian sini ada pita kayak gini. Dan di sini ada lubang untuk kita pasangin aksesoris bagian gendongannya itu tadi ya, dihubungin ke bagian backpacknya si Mama Guy ini. Berikutnya kita lihat aksesoris-aksesoris apa aja yang kita dapat dalam paket pembeliannya. Pertama kita dapat 1 extra faceplate kayak gini dengan stiker warna hitam dengan ekspresi mata kayak marah kayak gitu ya. Dan untuk ngegantinya, bawah sini ada celah, terus bisa kita copot aja bagian sininya, terus kita pasang ekspresi muka yang baru kayak gini. Terus tinggal kita pasang lagi bagian hidungnya, tuh kayak gitu. Jadi kelihatan lebih serem gitu ya, kayak lagi marah gitu. Berikutnya kita dapat ekstra lengan kayak gini untuk di tangan kanan dan di tangan kiri, tapi kita bisa gabungin juga jadi 1 ya untuk di 1 tangan. Di setiap bagian sininya ada ball joint, jadi bisa digerak-gerakin kayak gini. Untuk cara pasangnya tinggal kita cabut aja bagian tangannya di sini, terus kita pasang bagian lengannya ini. Berikutnya kita langsung pasang lagi ke sini. Nih kayak gini. Kita bisa pasang dua-duanya di tangan kanan kiri kayak gini, atau kita bisa gabungin dua-duanya dalam 1 tangan kayak gini. Berikutnya kita dapat aksesoris gendongan kayak gini, warnanya putih kayak putih yang ada di badannya petite guy. Beda dengan yang di box, kalau di box warnanya coklat ya. Dan untuk pemasangannya kita tinggal lekuk aja bagian kakinya si petite guy ini, terus colokin ke bagian yang ada di punggungnya sini kayak gini. Terus bagian ini bisa kita colok ke bagian backpacknya si Mama Guy ini, atau kalau kita mau kita bisa juga cabut bagian ini terus kita colok ke backpack dan pelak kita yang lain. Kayak misalnya ini dari entry grade, bisa kita pasang kayak gini ya. Nah ini dia penampilannya kalau lagi dipasang di backpacknya Mama Guy. Berikutnya kita dapat ekstra part tangan kayak gini untuk menghubungin antara Mama Guy dengan petite guy kalau lagi gandengan tangan. Sayangnya dia ini warnanya biru ya, diambil dari runnernya petite guy. Kalau misalnya diambil dari runnernya Mama Guy, warnanya sama gitu, bakalan jadi cakep banget ya. Pas gitu ngelihatnya. Untuk cara pasangnya tinggal kita lepas aja dulu bagian tangan yang ada di sini. Setelah itu kita bisa pasang bagian ini ke sini. Dan tinggal dihubungin aja ke bagian tangan si petite guy ini. Kayak gini. Sayangnya warnanya kurang sempurna ya. Kalau ini warnanya putih kayak warna tangannya ini,
bakalan sempurna gitu. Kalau ini harus dicat ulang. Dan kalau ngecat ulang, nyamain warnanya juga agak susah ya untuk warna broken white kayak gini. Atau kalau kalian mau, kalian bisa bor sedikit dengan bor tangan ya untuk ngelebarin lubang yang ada di sini. Jadi disamain ukuran lubangnya dengan yang ada di bagian tangannya si Petite Guy ini. Terus kita bisa hubungkan dengan potongan runner dari sisa runner yang ada di model kit ini. Dan kemarin gue juga sempat iseng, ini adalah potongan dari sisa runnernya Giant X Lancelot yang kemarin udah gue review. Jadi kebetulan ada runner yang ukuran kecil kayak gini dan ukuran yang 3 mm kayak gini. Jadi gue potong dan gue satuin kayak gini ya. Kebetulan ukurannya pas di sini, dan untuk di bagian tangannya bisa dimasukin kayak gini. Tuh. Jadi nggak usah ngelebarin lubang yang ada di sini. Dan ini dia penampilannya kalau lagi gandengan tangan. Lumayan lah ya. Hahaha. Berikutnya ini adalah sisa stiker yang kita dapat. Banyak banget ekspresi mata di sini. Sayangnya kita cuma dapat satu faceplate kayak gini ya. Kalau misalnya kita dapat beberapa, kita bisa pakai ekspresi mata yang beda-beda kayak gini. Dan terakhir ada beberapa polycaps dan beberapa sisa part untuk high grade egg guy. Untuk perbandingan ukuran, Bergay ini tergolong besar untuk sebuah high grade dengan tinggi di kisaran 16,5 cm, dan ini perbandingannya dengan high grade Gunpla dan BE Iron Sickle dengan skala yang sama. Kelihatan bongsor di antara yang lainnya. Dan ini kalau dibandingkan sama Master Grade Luna Maria Hawk Gunner Zaku Warrior, malah kelihatan sejajar ya kalau sama ini. Hahaha. Oke, semuanya udah selesai dibahas. Sekarang saatnya untuk penilaian. Ini adalah Gunpla yang bagus menurut gua dan bisa jadi alternatif buat kalian yang bosan ngerakit Gunpla dengan tema perang-perang terus. Sekali-sekali ngerakit yang temanya imut kayak gini, atau bisa juga jadi hadiah buat cewek kalian ya. Hadiah ulang tahun atau Valentine mungkin. Proses perakitannya juga gampang, part-partnya juga gede-gede. Cuma stiker di Petite Guy-nya aja yang kecil-kecil. Sayangnya ekstra faceplate-nya cuma dapat satu ya. Jadi stiker-stiker yang disediain banyak itu nggak bisa dipakai semua. Cuma sebagai pilihan aja. Dan yang kurang sempurna dari kit ini adalah konektor untuk gandengan tangannya warnanya biru, jadi nggak kepake kecuali kalau dicat ulang. Dengan kelemahan-kelemahan ini, Gunpla ini gue kasih nilai 8 dari 10. Cukup memuaskan ketika udah selesai drakit, dan kelihatan cakep walaupun dalam pose berdiri aja. Gue rasa segitu aja yang bisa gue bahas di video review gue kali ini. Makasih udah nonton sampai selesai. Jangan lupa subscribe dan di like kalau kalian suka sama video ini. Sekalian aktifin loncengnya juga biar kalian gak ketinggalan video-video gue yang lainnya. Jangan lupa follow sosial media gue juga. Semuanya udah gue tulis di deskripsi. Dan buat kalian yang suka sama channel gue ini dan mau support channel ini biar bisa lebih cepat berkembang, bisa melalui link Saweria, ada di deskripsi juga, karena gue belum dimonetize. Atau kalau kalian mau ngirimin model kit untuk gue rakit dan gue review, silahkan DM gue aja di Instagram ya. Oke, sekali lagi terima kasih. Sampai ketemu di video-video gue yang lainnya. Gue Catur Waskita pamit, dan akhir kata, mari menggundam. Bye-bye.